Kembali lagi dengan channel membaca cerita. Baik, teman-teman yang baru datang, saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga pada teman-teman yang masih setia dengan channel ini. Oke, seperti biasa, teman-teman yang mau membaca novel-novel lainnya bisa langsung lihat di deskripsi saja ya, atau unduh di Playstore. Oke, langsung saja. Ini adalah cerita ke-15 yang berjudul Kamar Pesugihan bagian 2. Ya, kemarin itu ini ya, ceritanya benar-benar tanggung. Oke, langsung saja. Ini adalah cerita ke-15 Kamar Pesugihan bagian 2. Bismillahirrahmanirrahim. Keesokan harinya, Sari memberanikan diri untuk bertanya. Bu Airin, saya mau tanya. Sari memberanikan diri bertanya setelah Airin selesai makan malam. Mau tanya apa, Sus? Silahkan. Bu, itu saya nggak salah kamar kan ya? Soalnya terlalu bagus buat saya. Oh, enggak, Sus, itu memang kamar buat tidur kamu. Sari mengangguk dan tersenyum. Ya sudah, kamu istirahat saja. Besok aja mulai pegang didik ya. Iya, Bu. Sebelum naik ke atas, Sari membantu Ratna beres-beres dapur. Mbak Ratna, kalau kamu tidur di mana? Aku tidur di sana tuh. Ratna menunjuk satu ruangan sempit yang tidak jauh dari dapur. Ah, tidur sama aku aja yuk, ranjangnya luas. Ada kamar mandinya juga di dalam. Aku lebih nyaman tidur di sini. Maksudnya lebih gampang mulai kerjaan, Sus, daripada di atas malah naik turun. Sari mengangguk. Iya juga sih. Dia juga lebih gampang di atas supaya gampang kalau dipanggil Ibu Airin. Setelah beres-beres, mereka berdua saling berpamitan dan pergi istirahat menuju kamarnya masing-masing. Semalam, 2 malam, sampai 3 malam, Sari belum mendapatkan gangguan apapun di kamar atas. Meskipun Ratna bertingkah aneh setiap melihat Sari turun dari kamarnya dan selalu menanyakan, gimana Sus tidur di atas? Ada apa Sus di atas? Dan sebagainya, membuat Sari curiga dengan pertanyaan ganjil yang dilontarkan Ratna. Tapi setiap ditanya, kenapa memang? Ratna selalu menjawab, tidak apa-apa. Selama ini, Sari merasa betah kerja di rumah Airin. Mereka terlihat baik, meskipun pasangan suami istri itu sering pulang malam, karena mereka baru bisa pulang setelah restoran yang mereka kelola tutup. Airin dan Danu adalah pemilik salah satu restoran yang ada di Jakarta. Malam itu, Sari baru bisa meninggalkan kamar Airin setelah Airin pulang. Sari melongok ke bawah. Sepertinya Ratna sudah tidur karena sebagian lampu sudah dimatikan. Sari berjalan menuju kamarnya, namun saat di balkon, ia melihat pemandangan yang tidak seperti biasanya. Di balkon, Sari melihat ada gerombolan laki-laki muda. Mereka semua tidak memakai kaos, bertelanjang dada sambil asik ngobrol satu sama lain. Permisi, ucap Sari sopan saat melintas di belakang mereka. Tapi sekumpulan anak muda itu tidak ada yang menjawab, bahkan seperti tidak melihat Sari yang melewati mereka. Padahal waktu pertama kali Sari datang ke rumah Airin, tidak ada satupun orang yang ada di balkon. Setelah melewati gerombolan anak muda itu, Sari berbalik sebentar, mengamati wajah mereka satu persatu. Tapi aneh, meskipun mereka ngobrol riang, wajah mereka terlihat sangat pucat. Wajah pucat dengan kantong mata yang menghitam. Sari bergidik. Tiba-tiba tengkuknya merasa dingin dan merinding. Ia bergegas masuk ke dalam kamar, lalu menguncinya. Terperangkah kaget. Ternyata keanehan tidak hanya ada di balkon. Saat Sari berbalik, ternyata sudah ada seseorang yang tidur di tempat tidurnya. Seseorang yang tidur itu menyelimuti tubuhnya sehingga kepalanya saja yang terlihat. Rambutnya panjang menjuntai di atas selimut dan juga bantal yang dikenakan.
Perlahan Sari berjalan tanpa suara. Ia memandangi sosok yang tidur tepat membelakanginya. Sedikit pun tidak terlihat wajah dari orang itu. Mungkin dia karyawan ibu yang menginap di sini. Dan anak-anak muda yang di balkon itu juga karyawan ibu. Tapi kapan mereka datang? Sari mematung sambil mengingat-ingat. Tapi ia tidak menemukan jawaban dari pertanyaan di benaknya. Meskipun merasa aneh, tapi Sari sudah merasa lelah dan ingin cepat-cepat tidur karena takut bangun kesiangan besok. Pelan-pelan Sari naik ke ranjang. Sesekali ia menoleh ke arah wanita yang tidur membelakanginya. Sampai menarik selimut pun wanita itu tidak bergeming sama sekali. Ada perasaan lega karena Sari tidak lagi tidur sendirian. Suasana mulai senyap. Sari berkedip-kedip sebelum mulai masuk ke alam mimpi. Namun di kedipan yang kesekian, tiba-tiba saja wanita yang tidur membelakanginya sekarang sudah duduk tegak di sisi tempat tidur. Sari melihatnya jelas dari bayangan yang terlihat di jendela kaca yang ada di depannya. Tidak ada pantulan di kasur. Tidak ada suara gesekan apapun. Bahkan hanya dalam hitungan detik, sosok wanita itu sudah duduk tegak. Bagaimana bisa? Rambutnya terurai panjang. Sari melihat bahwa wanita itu memakai daster berwarna putih bersih. Lama ia duduk. Perlahan tangannya bergerak memegangi saklar lampu tidur. Tangannya tidak kelihatan karena daster yang warna itu ia kenakan menutupi hingga jari jemarinya. Lampu mati dan menyala. Sari mengamati tingkah aneh dari wanita yang ada di pantulan kaca jendela. Kenapa ia bermain lampu? Tanya dalam hati. Suasana kamar jadi terasa dingin. Sari mulai merasa merinding. Ia lebih memilih diam, pura-pura tidur sambil mengamati apa yang akan dilakukan wanita aneh itu lagi. Tiba-tiba sosok wanita misterius itu berjalan masuk ke kamar mandi. Lama Sari menunggu, tapi wanita misterius tidak kunjung keluar juga hingga Sari ketiduran. Mbak Ratna, apa karyawan Bu Airin sudah pada berangkat ya? Kok mereka nggak ada? Tanya Sari keesokan harinya. Karena saat bangun pagi hari ia tidak menemukan siapapun termasuk wanita misterius yang tidur di ranjangnya semalam. Karyawan. Selama ini aku kerja di sini nggak ada satu karyawan yang datang ke rumah ini, Sus, jawab Ratna. Ah, masa sih? Terus wanita yang tidur sama saya siapa dong? Oh, mungkin saudara Bu Airin ya. Wanita. Ratna mulai merasa dingin di tengkunya. Tapi Sus, tidak ada satupun saudara ataupun karyawan yang datang ke sini. Sari tidak percaya ucapan Ratna. Ia tetap bersikukuh kalau semalam melihat kumpulan anak muda dan juga wanita yang tidur bersamanya. Sari menceritakan semua yang ia lihat tadi malam, tapi Ratna malah ketakutan dan pergi seperti menghindar. Malam berikutnya, kali ini Sari tidak melihat apapun di balkon. Anak-anak muda itu sudah tidak kelihatan lagi. Tapi saat Sari masuk ke dalam kamar, lagi-lagi ia melihat wanita rambut panjang tidur di tempat tidurnya dengan posisi sama seperti kemarin. Kali ini Sari memberanikan diri untuk bertanya padanya. Mbak, sudah tidur ya? Kalau boleh tahu, Mbak siapa? Anjing jambong. Wanita itu sama sekali tidak bergeming sedikit pun. Meski mungkin dia sudah tidur, gumam Sari sambil berusaha melihat wajahnya.
tapi rambut wanita itu benar-benar menutupi wajah. Sari menarik selimutnya dan bersiap tidur. Saat tubuhnya baru saja tergeletak di tempat tidur, ia melihat kalau wanita yang memakai dasar putih sudah duduk tegak membelakanginya. Sari terperanjak kaget. Beberapa detik yang lalu ia tidur dengan selimut menutupi tubuhnya, tapi beberapa detik kemudian wanita itu sudah duduk tegak membelakanginya. Mulut Sari seperti terkunci. Tidak ada satupun kata yang bisa ia ucapkan, dan hanya bisa mengamati punggung si wanita. Sari berusaha menarik semua rasa takutnya. Ia kembali merebahkan diri dan menutup tubuhnya dengan selimut. Tapi lagi-lagi lampu kamar dimainkan, dan setelah puas bermain lampu, wanita itu pergi ke kamar mandi. Pagi harinya Sari sudah tidak menemukannya lagi. Sumpah edan ke cerita nih. Senyataku ya. Ngeri sumpah. Ini kalau kejadian beneran, sumpah ngeri. Coba teman-teman rasakan gimana kalau itu adalah kalian sendiri. Tiba-tiba kalian nginep di tempat temen ya, terus kalian dikasih kamar sendiri. Ketika kalian masuk, ada sosok yang tidur seperti itu. Oke, nggak harus ketika kalian tidur terus sosoknya bangun ya. Cukup sosok itu tidur aja. Kira-kira kalian piye? Sumpah ngeri. Ceritane aku ra iso ra kuat aku bayangin nih, ngeri serius. Oke, cukup segini saja cerita kamar pesugihan bagian 2. Teman-teman yang masih setia dan teman-teman yang baru datang, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.